Halo cantik, manis, ganteng, dan menggemaskan. Welcome back di Mikir Dulu. Kali ini kita akan bahas cerita seru di balik sejarah makanan. Yang kali ini berasal dari Indonesia. Cluenya manis, coklat, dan bergelantungan. Kira-kira udah ketebak belum? Masih belum ketebak? Kalau gitu langsung aja kita bahas. Masuk Pak Eko. Jadi kemarin aku itu habis dari Garut, terus bingung mau bawa oleh-oleh apaan kan. Kalau dari Garut biasanya kan jalan-jalan aja di alam-alamnya gitu. Terus sepanjang jalan tuh aku lihat kue ini nih. Buat kalian yang asli Garut dan mungkin abis jalan-jalan di Garut, pasti sering dong kalian lihat kue ini di pinggir jalan, baik banget yang jualan, namanya burayot. Kalian bingung kan itu apaan, mana bentuknya kayak gitu, aku juga gak familiar gitu loh kue yang bentuknya kayak gitu. Nah penasaran, akhirnya aku berhentilah di salah satu tokonya yang mana katanya sih ini yang terbesar ya, si pusat burayotnya ini. Walaupun bentuknya kayak gitu, setelah dicoba ternyata enak. Nama kue dari bahasa Sunda ngaburayot yang mana artinya itu bergelantungan. Ya karena kuenya emang gantung gini. Jadi cara buatnya, kue burayot ini terbuat dari tepung beras yang dicampur sama gula aren. Ada satu daerah di Garut ini gula arennya memang terkenal banget, rasanya tuh khas. Pengen cobain sih, sebenarnya belum pernah coba juga, siapa tahu cocok buat dikopikan. Terus adonannya ini dimasak dulu sampai kalis. Abis itu kuenya dibentuk bulat-bulat terus digoreng. Nah digorengnya ini pakai batang bambu tipis buat ngangkat adonannya ke atas gitu. Alhasil karena ditarik sama bambu kecilnya ini, kulit kuenya ketarik ke atas, sementara bagian dalamnya itu ngegelantung di bawah, mirip-mirip kayak bola-bola ubi gitu loh. Karena dalamnya kopong tapi isinya tuh masih ada gitu di bagian bawahnya. Itulah kenapa namanya burayot. Itulah kenapa namanya burayot atau ngegelantung. Ngegantung. Kalau ditanya rasanya kayak apa, rasanya tuh mirip-mirip kayak cucur gitu loh. Kalau kalian pernah makan cucur, nggak mungkin kan nggak pernah makan cucur ya kan? Masa sih nggak pernah makan cucur? Dan menurutku rasanya tuh enak banget, yang apa ya, nggak bisa ditemuin di mana-mana gitu loh, dari mulai bentukan dan rasanya juga. Nah tapi pas aku cari tahu nggak sih, ternyata tuh ada cerita di balik dari si burayot ini yang mana kayak unik gitu loh, yang menurut aku kayaknya bisa nih dibahas di sini gitu. Biasanya kan makanan atau oleh-oleh itu dibuat berdasarkan sumber daya alam yang terkenal di sana, yang banyak di sana, atau sesuatu yang khas di daerah sana kan, maupun tradisi yang memang khas di daerah sana. Kalau oleh-oleh yang satu ini sebenarnya juga terinspirasi dari salah satu tradisi, tapi tradisinya itu bukan sembarangan tradisi karena terinspirasinya itu dari tradisi sunatan. Mengutip dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang sekarang udah jadi BRIN, BRIN, Badan Riset Intelijen Nasional ya. Jangan ngarang ente kadang-kadang ente. Badan Riset dan Inovasi Nasional, burayot ini sebenarnya nggak sengaja ditemuin katanya. Jadi ceritanya zaman dulu warga pedesaan memang suka bikin cemilan dari ubi jalar campur sama gula aren cair. Cemilan ini dikasih nama cemprus. Aku nggak tahu sih ini bener apa enggak cara sebutnya cemprus. Kayaknya sih cemprus ya, karena kalau cemprus kan pasti ada di atasnya. Kalau salah orang Sunda mohon maaf ya. Ya tolong boleh dikoreksi di bawah gimana cara bacanya. Inspirasi dari cemilan ini ada nih ibu-ibu namanya Bi Acih yang punya suami namanya Abah Onon yang tinggal di kampung Dangder, Garut ya. Saking sukanya si Abah sama bubui sampe atau si ubi jalar ini. Bubui itu kayaknya bubur ya, bubur ubi jalar. Mungkin pokoknya intinya si cemilan ubi jalar dan gula aren ini, suatu hari Bi Acih ini kayak, kalau gitu kayak kan laki gue suka nih cemilan kayak gini, apa gue eksperimen ya gitu kan. Akhirnya dilakuin lah Bi Acih ini eksperimen tuh. Dilihat kan nih di rumah ada bahan apa aja buat eksperimen kan. Ada lah di situ tepung beras sama gula aren. Nah dicampur lah sama Bi Acih ini kan. Terus setelah dicampur, terus dibikin bulat-bulat, terus digoreng kan tuh. Nah waktu pas udah mau matang, diangkat lah sama Bi Acih. Pas diangkat, ternyata kulitnya itu keangkat ke atas, sedangkan sisanya tuh masih ngegantung di bawah gitu, jadi kayak keberatan gimana sih. Tapi pas dicoba ternyata enak. Nah karena ketidaksengajaan ini jadilah burayot
atau ngegelantung tadi ya, yang mana masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia khas Pendai. Pendai ini salah satu kecamatan atau salah satu daerah di Garut. Tapi ada versi lainnya yang menurut aku versi ini lebih unik sih dan lebih seru aja kayaknya ya dibandingkan versi yang tadi. Kalau tadi kan versi bucin ya. Dikutip dari narasi sejarah, katanya kue burayot ini dibuat oleh Nyimas Bugerwangi yang mana istri dari Prabu Kian Santang. Adik tahu nggak? Ya betul banget, beliau adalah anak dari Prabu Siliwangi yang merupakan raja terakhir di kerajaan Sunda. Prabu Kian Santang ini pasti kalian sering dengar kan nama Kian Santang gitu kan. Kian Santang. Prabu Kian Santang ini merupakan tokoh agama bersejarah di zaman dulu yang memang terkenal karena menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Selain itu, beliau juga menyebarkan ajaran atau syariat sunat ke masyarakat Jawa, khususnya Sunda. Terus istrinya Prabu Kian Santang, Nyimas Bugerwangi, ini akhirnya terinspirasi lah untuk ngebuat kue yang memperingati acara atau peristiwa sunatan ini yang ada di daerah Salam Nunggal yang sekarang berada di Leles dan Lewigong. Aku nggak tahu nih, leles lah ya, leles. Jadi dibikinlah kue yang warnanya kecoklatan, bergelantungan, dan agak keriput, menyerupai itu ya, yang sampai salah ngomong, yang kemudian diberi nama burayot gitu loh. Nggak ngerti sih kenapa terinspirasinya dari sunatan yang disunat gitu, nggak ngerti saya juga. Tapi yang namanya sejarah ya, atau yang namanya cerita rakyat ya pasti kan ada aja keunikannya gitu. Jadi gimana kalian setelah dengar cerita ini? Apakah kalian penasaran jadi pengen ke Garut dan pengen cobain? Atau kalian mau nitip teman kalian yang tinggal di Garut? Atau kalian mau just tip gitu kan buat orang-orang yang belum pernah nyobain burayot ini? Komen di bawah. Jadi itu dia salah satu sejarah makanan khas Indonesia yang unik banget, tapi juga enak, mantep, mantul. Buat yang ke Garut, jangan lupa kalian harus cobain burayot ini. Terserah deh kalian mau beli yang mana, karena pilihannya banyak di pinggir jalan. Kayaknya tuh yang di pinggir jalan itu satu supplier, tapi kalau kemarin aku belinya tuh di sini, namanya Burayot Pusat. Kalau nggak salah aku taruh aja di sini ya. Ya kan unik ya buat jadi oleh-oleh, kalian bisa bawain buat orang rumah, buat orang kantor, biar mereka juga tahu rasanya kayak gimana, dan ternyata ada loh oleh-oleh yang kayak gini. Supaya cemilan dan makanan khas Indonesia, khususnya kali ini Garut, itu makin melejit pamornya. Nextnya bahas sejarah tentang makanan apa lagi nih. Kalau kalian ada saran, komen di bawah ya. Jadi itu dia, makasih banyak yang udah nonton. Suka nggak suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke siapa aja. See you when I see you. Bye! Kirain sumpah, namanya burayot, kirain bubur ayam apa gitu meleot gitu kan. Ternyata cemilan manis gitu. Taunya dari orang sih gitu kan, katanya terinspirasi dari itu. Jadi kayak gitu. Emang rasanya kayak gimana? Saya juga kepo. Kita coba lah ini guys. Kalau kalian penasaran, jangan lupa dicoba.